Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Chandra Sagara 27. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari seseorang yang bertanya tentang, saya lihat, apa tujuan membagikan amalan-amalan di akun YouTube. Jadi, apa tujuan saya membagikan amalan-amalan di akun YouTube saya, seperti itu. Dan kenapa tidak disampaikan padilahnya, untuk apa setiap amalan-amalan yang saya bagikan tersebut. Jadi pertanyaannya seperti itu. Oke, saya jawab pertanyaan ini. Kenapa saya banyak sekali membagikan amalan-amalan di akun YouTube saya. Jadi tujuan saya membagikan amalan-amalan tersebut bukan untuk membuat seseorang yang melihatnya atau menontonnya itu menjadi sakti atau menjadi bisa ini bisa itu, karena saya juga tidak memberitahukan apa fadilahnya, apa manfaatnya. Jadi tujuan saya sebenarnya membagikan amalan-amalan tersebut adalah untuk mengajak khususnya diri saya, supaya dengan amalan-amalan tersebut kita selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita, pikiran kita, hati kita selalu terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisinya. Seperti itu. Ketika kita dalam bahaya, ketika dalam kesempitan, ketika dalam masalah, ketika kita dalam senang, ada doanya, ada amalannya. Ketika kita sakit, ada doanya, ada amalannya. Seperti itu. Itu tujuannya untuk membiasakan diri kita supaya selalu terhubung dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi tujuan saya bukan untuk menjadikan orang yang menonton video ini menjadi sakti atau bisa sesuatu lah, bisa ini, bisa itu. Seperti itu. Itu bukan tujuan saya sebenarnya. Tujuan saya hanya ingin membiasakan kita supaya selalu terhubung dalam kondisi apapun, selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi banyak sekali amalan-amalan, jikiran-jikiran yang saya bagikan di video saya. Hijib-hijib banyak sekali. Itu emang tujuan saya utamanya seperti itu. Jadi supaya terbiasa hati kita, pikiran kita, lisan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sedih, ketika kita ada masalah, ketika kita sakit, kita otomatis kalau udah terbiasa melakukan zikiran ini, melakukan amalan ini, kita akan otomatis melakukan amalan tersebut. Misal kalau kita sedang bahaya, otomatis kita langsung terhubung dengan sebuah amalan. Misalkan amalannya Bismillahirrahmanirrahim, la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Seperti itu. Jadi dengan menyebut nama Allah, tidak ada yang berbahaya di bumi maupun di langit. Seperti itu. Jadi kita itu terus terhubung, terus bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita memohon, tempat kita tunduk, tempat kita berserah diri itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu tujuan saya. Misalkan kalau kita dalam kondisi ketemu dengan orang jahat atau orang zolim
atau kita diancam oleh orang, kita nggak perlu lalu ingat kepada orang siapa sih yang harus bisa melindungi kita. Jadi kalau kita terbiasa dengan kita amalkan, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung terhubung. Misalkan kita langsung berdoa dengan amalan hijib hujubul hujub, misalkan hamim 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 pahumuk mahun, maka mereka pun tertengada. Orang yang mau zolim kepada kita lalu ditengadahkan sama Allah Subhanahu wa taala kepalanya, didongakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepalanya. Jadi tidak bisa, tujuannya mau menyakiti kita tidak jadi. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka tuli, bisu dan buta dan mereka tidak bisa berpikir. Summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Mereka tuli, bisu dan buta dan mereka pun tidak bisa mendengar atau melihat. Yubsirun, tidak bisa melihat. Jadi seperti itu bacaannya. Jadi kita itu mengamalkan sebuah amalan itu jangan hanya sekedar mengamalkan saja, sekedar membaca saja, tapi amalan itu kita harus mengerti maknanya, harus mengerti artinya. Ini apa sih artinya? Kita itu sedang mengucapkan apa sih? Memang kebiasaan dari dulu banyak teman-teman saya atau termasuk diri saya, ketika kita mendapatkan sebuah amalan dari seorang guru, kita tidak pernah bertanya ini artinya apa sih Ustadz, misalkan seperti itu. Ini maknanya apa sih Ustadz? Kita hanya berpikirnya manfaat, fadilah, manfaat, fadilah. Ini fadilahnya ini manfaatnya ini dan ini seperti itu. Kita tidak pernah berpikir ini amalan ini artinya apa sih, maknanya apa sih, seperti itu. Jadi kita itu harus berusaha memanfaatkan amalan yang diberikan oleh guru kita itu menjadi ladang pahala buat kita. Jadi ketika kita membacakan sebuah amalan, sebuah zikiran itu benar-benar menjadi pahala terhadap diri kita, bukan hanya manfaat fadilah itu hanya bonus sebenarnya. Ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan menaungi kita, melindungi kita, Allah akan menolong kita dalam kondisi apapun amalannya, seperti itu. Jadi banyak sekali katanya amalan ini manfaatnya buat ini. Ada yang bilang ini sebenarnya amalan ini manfaatnya untuk ini, manfaatnya sebenarnya sama, seperti itu. Emang benar satu amalan manfaatnya bisa beberapa macam. Ketika kita sudah dekat dengan Allah dengan amalan tersebut, apapun yang kita minta Allah kasih. Seperti itu. Jadi intinya adalah kita itu mencari sebuah zikiran amalan itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi urutannya syariat, tarekat, baru makrifat atau hakikat. Syariat, ajaran seperti hukum-hukum syar'i, hukum-hukum Al-Quran dan hadis sunnah, seperti itu. Tarekat, kita kerjakan apa yang ada dalam ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis itu, kita gunakan, kita amalkan, itulah tarekat. Hakikat, ketika kita sudah tahu ilmunya terus kita amalkan, lahirlah hakikat atau makrifat.
kebenaran. Seperti itu. Hakikat itu kebenaran. Makrifat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa mencari ilmu makrifat atau ilmu hakikat tanpa didasari dengan syariat dan tarekat. Harus ingat itu ya. Itu tahapannya. Jadi dasar pondasi kita ini kalau ingin atau berjalan atau memasuki ilmu-ilmu seperti ini, atau ilmu dunia atau ilmu kegoiban atau ilmu zahir gitu. Sebenarnya syariat dan tarekat ini adalah pondasinya. Apalagi kita mau memasuki dunia kebatinan. Karena dalam dunia kebatinan itu banyak bisikan-bisikan setan. Hati-hati. Kalau kita tidak punya dasar syariat dan tarekatnya nggak kuat, tumbang. Seperti itu. Oke. Jadi tujuan saya seperti itu. Intinya kenapa saya tidak memperlihatkan fadilah makobat itu akan ada dengan sendirinya, tidak perlu dicari. Ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, fadilah itu akan lahir dengan sendirinya. Kita juga akan terpana dengan itu. Hah? Kok bisa seperti ini? Ketika kita membacakan, kok bisa seperti ini? Seperti hijab akbar, memang belum saya bagikan di channel saya hijab akbar ini. Mungkin nanti saya akan bagikan, cuma saya akan bacakan sekilas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu a'azu min khalqi jami'a, Allahu a'azu mimma akhafu wa ajal, walhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fadhi wal bis sama'i wa huwas samiul alim, dan seterusnya. Itu pernah saya baca ketika saya bertemu dengan seorang orang itu sangat cuek lah, sangat angkuh. Ketika saya datang, mereka itu sangat angkuh sekali. Saya bacakan amalan ini, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya direndahkan hati mereka, supaya hati mereka itu menerima saya dengan sopan santun lah, seperti itu. Dan alhamdulillah setelah saya bacakan ini amalan ini, tidak lama kemudian mereka pun langsung menyalami saya, menyodorkan air, teh panas, teh manis panas, dan sebagainya, menyambut saya dengan baik, seperti itu. Dan ada juga amalan yang untuk meluluhkan hati orang pun, ada amalan surah Hud ayat 56. Ini tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhizu minasyatiha inna rabbi ala syiratim mustaqim. Karena saya dulunya hidup di dunia proyek, saya selalu mengamalkan amal ini kalau saya ketemu dengan preman-preman ya, biasa yang minta koordinasi seperti itu. Kalau mereka udah kumpul, saya bacakan seperti itu untuk meluluhkan hati mereka. Karena kalau kita lawan dengan kekerasan, mampus kita. Karena mereka jumlahnya banyak, dan tidak sedikit di antara mereka pun mempunyai ilmu kebatinan juga. Jadi kalau kita merasa diri kita punya ilmu kebatinan atau kekebalan atau apa, dari dunia mereka pun banyak yang memiliki seperti itu. Jadi jangan keras dilawan dengan keras, tapi ketika mereka keras, kita lawan dengan halus, dengan kelembutan. Lembutkan hati mereka,
seperti itu. Alhamdulillah hati mereka pun lembut, menerima saya sampai menganggap saya saudara, seperti itu. Jadi ketika hati kita udah terbiasa dengan amalan-amalan zikiran-zikiran kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dalam kondisi apapun, otomatis kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kita langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi apapun kita akan diselamatkan, kita akan dilindungi, kita akan dinaungi dengan rahmat dan lindungannya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Dan satu lagi, sebenarnya banyak orang-orang yang fanatik yang tidak menyukai orang-orang yang melakukan amalan-amalan ini. Katanya bid'ah atau apalah, tersesatlah, apa seperti apa. Jadi kata orang amalan-amalan ini disebut mantra. Ya bisa juga karena mantra itu adalah doa. Doa dan mantra sama saja, sebuah kata-kata sebenarnya, yang menghubungkan kita dengan pencipta kita, dengan zat yang kita mohonkan pertolongan. Jadi zat yang maha kuasa kita hubungkan, doa kita minta, sama, doa juga sebuah kata-kata, mantra juga sebuah kata-kata yang menghubungkan kita dengan pencipta kita, seperti itu. Dasarnya seperti ini saya lihat di buku hadis. Kenapa saya bilang amalan ini saya bolehkan? Karena saya punya dasar pondasinya. Maaf jika emang saya salah mengambil, cuma saya punya pegangan ini. Kalau emang saya salah, tolong diluruskan. Jadi pegangan saya dalam hadis Muslim diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW pernah melarang mantra. Jadi mantra itu emang pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian datanglah keluarga Amr bin Hazm kepada Rasulullah SAW. Katanya, ya Rasulullah, kami memiliki mantra untuk menyembuhkan gigitan kala, tetapi Anda telah melarang penggunaan mantra. Kata Jabir, mereka memperagakan mantra itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, tidak apa-apa, barang siapa di antara kalian bisa memanfaatkan mantranya untuk menolong orang lain, maka lakukanlah. Jadi garis bawahi sabda Rasulullah SAW tentang mantra, barang siapa di antara kalian bisa memanfaatkan mantranya untuk menolong orang lain, maka lakukanlah. Jadi selama mantra itu, selama amalan itu untuk menolong orang lain ataupun diri sendiri atau keluarga sendiri atau tetangga atau siapapun, untuk menolong, lakukanlah, diperbolehkan. Yang tidak boleh itu kalau amalan tersebut udah untuk menzolimi orang, itu ranahnya udah beda lagi. Menzolimi itu udah haram, mau pakai mantra, mau tanpa mantra, mau dipu pakai pukulan, pakai atau apa, selama itu menzolimi itu haram hukumnya. Dan satu lagi, landasan dasarnya kenapa saya masih menggunakan amalan-amalan ini, diriwayatkan dari Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu an, dia berkata, kami menggunakan mantra pada masa jahiliyah. Lalu kami tanyakan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana tentang mantra itu menurut Anda? Seperti itu. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, peragakan mantramu selama tidak mengandung syirik. Jadi garis bawahi kata Rasulullah SAW, peragakan mantramu selama tidak mengandung syirik.
Jadi selama dalam mantra itu tidak mengandung syirik, tidak menduakan Allah, mantra itu mau jenisnya bahasa Arab, mau jenisnya bahasa Indonesia, mau jenisnya bahasa Jawa, jika mantra itu masih tidak mengandung syirik kepada Allah, diperbolehkan. Jadi selama itu mantra itu untuk menolong orang dan tidak mengandung kesyirikan, lakukan, teruskan, amalkan. Oke, seperti itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kalau emang ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Mohon dikasih pencerahan, jangan dimarahi karena saya juga masih belajar. Kasih saja pencerahan, petunjuknya. Misalkan ada kata yang salah, misalkan Chandra kamu salah ini tentang ini loh yang benar, seperti itu lebih baik supaya kita saling menasehati dalam hal kebenaran. Oke, saya Chandra Sagara 27 mohon pamit, sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.